Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Baitur Rahman. Bait artinya rumah, Rahman artinya pengasih. Memang Baitur Rahman ini adalah rumah tempatnya Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya kepada hambanya tidak pernah pilih kasih. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian semuanya dalam pengasihannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sembari kultum atas permintaan panitia, marilah kita mengaji. Saya lebih suka pengajian daripada kajian. Keto ini kajian serem banget. Pengajian sajalah biar kelihatan agak santai. Bapak Ibu monggo ngunjuk dahar, kula tak ngendika secukupnya. Pesan panitia agak lama sedikit, yang biasanya 7 menit mungkin 70 menit. Makanya tesi koran menjenengan terus ke piyambak kula tak wangsul. Aja diwalik, makanya kula ngomong dhewe wangsul kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya mengadakan pengajian dalam rangka peringatan. Apapun peringatannya adalah memang kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk saling mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka ingatkanlah, berikanlah peringatan, karena sesungguhnya engkau adalah seorang pemberi peringatan. Maka kewajiban kita bertambah selain yang ada di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Allah. Termasuk ayat ini tadi memberi peringatan. Pentingnya di mana? Peringatan Bapak Ibu pentingnya untuk mengingatkan baik seseorang maupun kelompok ketika berbuat salah atau agar tidak terjadi kesalahan. Itulah pentingnya peringatan. Jadi kalau sebagian orang misalnya berpendapat tidak boleh mengadakan peringatan, justru karena niat mengingatkan inilah saya setuju kalau bisa diadakan peringatan. Karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insan makhalul khata' wan nisyan. Kalau tidak pernah salah, tidak pernah lupa, berarti malaikat. Karena manusia, maka perlu diingatkan ketika salah, atau agar tidak berbuat salah diingatkan. Inilah pentingnya peringatan, khususnya pada malam hari ini, peringatan malam nuzulul Quran, yang sepertinya secara makro, secara nasional, bahkan internasional, umat Islam sudah mulai sedikit demi sedikit melupakan Al-Quran. Memang sih banyak hafid-hafid yang hafal,
tetapi praktek pengamalannya, Quran yang mestinya sebagai landasan hidup, sebagai pandangan hidup, sebagai imam dalam kehidupan kita, sudah mulai beralih atau bergeser pada paham-paham yang lain. Maka pada malam hari ini sekali lagi pentingnya peringatan adalah mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada jalan yang benar yang diterangi oleh ruh-ruh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian malam Nuzulul Quran, kita seringkali menggunakan kata nuzulul dari kata nazala nuzulu, turunnya. Sebenarnya ada kata-kata lain, hatoba, tapi kita lebih suka menggunakan nuzulul. Ada beberapa pendapat. Pendapat Ibnu Abbas mengatakan turunnya Al-Quran adalah sekaligus di Baitul Izzah atau Baitul Makmur, markasnya para malaikat. Allah ingin menunjukkan inilah Al-Quranul Azim, Quran yang adil, betapa hebat dan dahsyatnya kepada para malaikat. Lalu setelah itu malaikat Jibril mendapat tugas menyampaikan, melanjutkan kepada khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir secara bertahap berdasarkan peristiwanya. Maka setiap ayat Quran pasti ada asbabun nuzulnya, ada riwayatnya, ada sejarahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya kita perlu belajar sirah nabawiyah yang menjelaskan bagaimana ayat ini turun. Jadi tidak akan sembarangan menggunakan ayat-ayat di dalam segala peristiwa. Pendapat kedua menurut As-Sabi. As-Sabi ini juga berpendapat bahwa Quran turunnya langsung sekaligus, tetapi pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu berangsur-angsur Allah menurunkannya lewat dakwah Nabi selama 23 tahun. Inilah dua pendapat proses turunnya Al-Quran. Bapak Ibu, kita terima sajalah, nggak usah berbeda pendapat. Yang penting bagaimana kita menjadikan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Saya katakan terbesar Bapak Ibu karena ada mukjizat yang kecil-kecil. Jumlahnya ada 1000 mukjizat Bapak Ibu. Nabi Muhammad saja mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu penuh dengan mukjizat. Itu fisik diri Nabi. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu, ludahnya Nabi Muhammad itu mukjizat. Jangan dikira. Dulu ada seorang lelaki di negeri Yaman. Di masa Nabi Muhammad masih hidup. Orang ini usianya lebih tua daripada Nabi Muhammad. Orang ini bernama Musailamah, bergelar Al-Kadzab, si tukang bohong. Musailamah si tukang bohong, Musailamah Al-Kadzab. Memang tukang bohong, dan dia memproklamirkan dirinya menjadi nabi, dan pengikutnya banyak. Punya umat juga, umatnya pun menyembah-nyembah, sering minta hadis dari Musailamah Al-Kadzab. Lah umatnya Musailamah Al-Kadzab mendengar kalau di negeri Hejaz ada nabi bernama Muhammad yang dapat menyembuhkan penyakit dengan ludahnya. Maka umatnya menuntut Musailamah Al-Kadzab, "Ya Musailamah, kamu kan nabi, cobalah kamu sembuhkan penyakit-penyakit dengan ludahmu." Terus dipraktekkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malah tambah sakit. Pernah juga umatnya Musailamah mendengar kalau di daerah Hijaz itu ada sumur yang kering kerontang, dilanda kemarau. Kemudian minta tolong kepada Nabi Muhammad, minta didoakan, dan Nabi Muhammad mendoakan. Sama meludahi air sumurnya, maka dari sumur itu muncul sumber mata air, airnya bersih, jernih, segar, sejuk, diminum, menyehatkan. Berita ini terdengar oleh umatnya Musailamah Al-Kadzab.
lalu nuntut kepada Musailamah untuk mempraktekkan, karena di sana banyak sumur-sumur yang sebenarnya enggak kering, ada airnya, tapi pengen airnya jadi segar, sejuk, lalu diludahi oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Apa yang terjadi? Airnya malah baunya busuk, malah beracun. Ngaku jadi nabi, beda ludahnya. Ada lagi Bapak Ibu, Nabi Muhammad punya kebiasaan di Mekah, setiap ada bayi lahir selalu memberikan nama bayi itu. Dan itu jadi kebanggaan orang-orang Mekah kalau nama anak-anaknya diberi nama oleh Nabi Muhammad. Termasuk Hasan Husain itu bukan nama asli, itu nama pemberian dari Nabi Muhammad. Bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin Hasan itu diberi nama Abbas, tapi sama Nabi Muhammad diganti Hasan. Husain itu ingin diberi nama Abu Thalib, sama Nabi Muhammad diberi nama Husain. Jadi Nabi Muhammad yang memberikan nama bayi-bayi di daerah Mekah ketika itu. Dan sambil memberi nama, Nabi selalu mengusap kepala bayi dan menggunakan air ludahnya Bapak Ibu. Dalam sekejap rambut anak bayi yang diusap ini tumbuh subur, rambutnya lebat. Ini Nabi. Informasi ini terdengar oleh Musailamah Al-Kadzdzab, dipraktekkan. Wong anak sudah ada rambutnya, data dipraktekkan pakai ludahnya Musailamah lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak tambah subur, malah tambah rontok sampai 7 keturunan. Jadi di Yaman, anak-anak kecil sama Musailamah itu malah gundul-gundul botak-botak itu. Ini mukjizat Nabi Muhammad berupa ludah. Itu ludahnya siapa? Nabi Muhammad. Bagaimana dengan ludah kita? Jangan coba-coba. Nanti lihat anak kecil, nggak boleh, kan lah. Beripati lorot oleh, kan tak idoni kan. Wah, malah jadi masalah nanti. Satu lagi Bapak Ibu, di dalam peristiwa perang Khandaq ada sahabat Nabi namanya Abu Qatadah, orangnya ganteng, gagah, ya. Aldebaran kalah, nggak ada apa-apanya ini. Wis main urung iki. Ora apa-apa. Jelek nonton film penuh dengan kebohongan, sing jenenge Elsa ngapusi terus wis. Nino yo diapusi, ibune Karina diapusi, Andin diapusi, ngapusi kabeh. Ora ya iki trawe nyatane ora nonton aku. Kula senenge karo Pak Suryo ora tau bohong. Wis liyane ngapusi kabeh. Burosa we ngapusi yo. Tekan ndi ceritane iki? Ya, Abu Qatadah. Di dalam peperangan Bapak Ibu, Abu Qatadah ini terkena panah nyasar. Panah nyasar kena matanya, dan bola matanya terlepas sampai bergelantungan, gantung. Paling tinggal kulitnya yang ini kalau disasar saja jatuh. Oleh para sahabat, Abu Qatadah, duduklah kamu. Percuma kamu melanjutkan perang, kamu tidak bisa melihat. Nah, terus duduk Abu Qatadah. Sahabat satunya menawarkan, bagaimana kalau saya potong saja matanya, jadi dilepas kalian, kamu bisa melanjutkan berperang. Kalau cuma gini nggak bisa perang. Kata Abu Qatadah, bawa saja aku ke depan Nabi Muhammad. Ya. Maka dibawalah Abu Qatadah ke depan Nabi Muhammad. Dari jauh Nabi Muhammad sudah melihat, terus senyum. Coba gimana Bapak Ibu, Abu Qatadah merasa kesakitan, Nabi Muhammad malah senyum. Sampai di hadapan Nabi Muhammad, lalu Abu Qatadah cerita, dan Nabi Muhammad mengatakan, ya Abu Qatadah, saya bisa saja menyembuhkan matamu, kalau bahasa Jogja, matamu. Tetapi kalau aku sembuhkan, tidak ada jaminan kamu masuk surga. Tapi kalau biarkan matamu seperti itu, insya Allah saya jamin masuk surga. Gimana Bapak Ibu kalau yang ditawarin jenengan? Mas Eko ditawari, Mas Eko, iya, mripate kaya ngono, dijamin masuk surga. Ini disembuhkan, nggak ada jaminan. Kata Abu Qatadah, saya mau nikah ya Rasul. Saya sudah lamaran sebelum berperang. Nanti setelah perang rencananya ijab. Nanti kalau mata saya begini, masa mau istri saya? Ya udah pilih yang mana? Pikir-pikir Abu Qatadah ternyata cerdas Bapak Ibu.
Dan Abu Qatadah memilih, ya Rasulullah, sembuhkan saja mataku dan doakan biar aku masuk surga. Untuk loro-loro lagi. Ternyata itu Bapak Ibu yang membuat Nabi senyum. Nabi sudah tahu jawabannya, pasti Abu Qatadah milih dua-duanya. Ternyata betul. Maka dengan ludahnya Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, diusapkannya mata yang terlepas, dimasukkan. Sahabat bertanya, apa kata Abu Qatadah? Abu Qatadah mengatakan, saya tidak bisa membedakan mata saya mana yang rusak, mana yang tidak rusak. Sama-sama bening, jernih, kembali sempurna. Itu mukjizat Nabi Muhammad berupa ludah. Ludah sinten Bu? Nabi Muhammad. Bagaimana dengan ludah kita? Jangan coba-coba, tidak jadi masalah. Itu baru ludah. Nabi Muhammad pernah membelah bulan hanya dengan jari telunjuknya. 2 kali kejadiannya. Kalau sekali mungkin aneh ya, ini 2 kali. Peristiwa pertama di malam hari ketika Nabi tawaf. Jadi ketika itu orang Arab punya kebiasaan tiap malam tawaf. Sebelum haji disyariatkan, tiap malam seperti kita mungkin tarawih isya, di sana tawaf. Ngelilingi Ka'bah entah berapa kali. Mungkin kalau Jogja ngelilingi Jogteng berapa kali, tidak cuma malam 1 suro. Ketika Nabi tawaf, tiba-tiba dihadang Abu Jahal. Ditanya, ya Muhammad, kamu kan Nabi, mestinya Nabi punya mukjizat, tunjukkanlah Muhammad mukjizatmu seperti apa. Nabi Muhammad menjawab, ya Abu Jahal, kamu ingin mukjizat apa? Itu Muhammad, bulan yang di atas cobalah kamu belah menjadi 2. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Abu Jahal, bisa saja aku membelah kedua bulan itu menjadi 2. Tapi kalau nanti bulan terbelah menjadi 2, apakah kamu akan beriman? Apakah kamu akan masuk Islam? Kata Abu Jahal, iya. Nah, janji ini. Maka Nabi Muhammad dengan telunjuknya Bismillahirrahmanirrahim, bulan dibelah menjadi 2. Yang satu diletakkan di atas gunung Abu Qobis, yang satu di gunung yang sebelah kirinya. Jadi terbelah jadi 2. Dan ini fakta ilmiah Bapak Ibu. NASA menemukan ketika pergi ke bulan ada bekas goresan yang memisahkan kedua sisi bulan. Kemudian menyatu lagi, tapi bekasnya masih ada. Saya punya videonya, tapi nggak bisa disetel di sini ini. Nggak cuma sekali. Di malam yang lain pun kejadian. Ceritanya Bapak Ibu, Abu Jahal mengirim surat kepada Raja Mekah. Raja Mekah banyak. Waktu itu rajanya bernama Malik bin Dinar. Malik itu raja, Dinar itu uang, raja uang, memang kaya. Disurati oleh Abu Jahal, dipanas-panasi agar datang ke Quraisy melihat anak yang bernama Muhammad ini punya mukjizat apa tidak. Maka surat Abu Jahal dibalas oleh Malik bin Dinar dengan kedatangannya di Quraisy membawa pasukan 100 tentara beserta keluarganya dengan beberapa kereta emas. Sampai di Quraisy, yang dikunjungi pertama kali tentu Abu Jahal, karena yang menyurati Abu Jahal. Lalu Malik bin Dinar tanya, ya Abu Jahal, ada apa sampai memanggil saya ke Quraisy? Kata Abu Jahal, ya Tuan, saya ingin menunjukkan kepada Tuan bahwa yang namanya Muhammad ini orangnya aneh. Dulu waktu kecil dari keluarga Bani Hasyim orangnya baik-baik saja, jujur, nggak pernah bohong. Tapi ketika dewasa malah ngaku-ngaku jadi nabi. Maka saya ingin menunjukkan. Nah ini Bapak Ibu, Abu Jahal ternyata niatnya jelek, ingin mempermalukan Nabi Muhammad di hadapan raja bernama Malik bin Dinar. Maka dipanggillah Nabi Muhammad. Bapak Ibu, saya membaca buku sejarah ini, terus saya membayangkan luar biasa Bapak Ibu. Nabi Muhammad berangkat hanya ditemani Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq dengan menggunakan jubah merah. Ini bukan partai loh ya, ini jubah merah, nggak ada hubungannya dengan partai ini. Sampai di depan Malik bin Dinar, Nabi Muhammad dipersilakan duduk di singgasana yang bertahtakan emas. Jadi memang Malik bin Dinar menyediakan singgasana untuk Muhammad duduk di situ. Dan Nabi Muhammad ketika itu Bapak Ibu merasa
terlihat anggun sekali, duduk di singgasana emas dengan jubah merah di pancaran sinar rembulan, wibawa sekali, anggun, karismatik, sampai rajanya terkagum-kagum ini. Lalu bertanya, ya Muhammad, sampean kan Nabi, kalau orang Jawa, Nabi biasanya punya mukjizat, tolong tunjukkan apa mukjizat yang dapat kamu buktikan di hadapan saya. Lagi-lagi Nabi Muhammad juga mengatakan, kalau aku tunjukkan mukjizat ini, apakah Tuhan akan beriman? Apa jawabannya? Iya. Begitu pula Abu Jahal. Ya Abu Jahal, ini yang kedua kalinya. Kamu dulu janji mau beriman, sekarang minta lagi. Kalau aku buktikan, apa mau menjadi orang beriman? Iya jawabannya. Maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad minta izin kepada Tuan Raja untuk naik ke bukit, sholat sunnah 2 rakaat, dan mohon kepada Allah untuk membuktikan mukjizatnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan tangannya Nabi Muhammad mengambil bulan yang tentu letaknya non jauh di sana, yang besar bisa menjadi kecil. Lalu oleh Nabi dibelah menjadi 2. Belahan yang kanan dimasukkan ke lengan yang kanan, belahan yang kiri dimasukkan lengan yang kiri, lalu dikeluarkan lagi, dikembalikan lagi tempat yang semula. Itu kejadiannya. Saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya saya hidup ketika itu, luar biasa itu kejadiannya. Kalau kita baca di sejarah, ternyata terbukti. Lalu Nabi tanya, ya Tuan Malik bin Dinar, sekarang sudah terbukti, apakah Tuhan akan menjadi beriman? Apa jawabannya Bapak Ibu? Ternyata benar-benar beriman, masuk Islam. Bagaimana dengan Abu Jahal? Apa masuk Islam? Ternyata tidak. Lagi-lagi bohong juga Abu Jahal. Yang Tuan Malik bin Dinar inilah yang masuk Islam. Bahkan Bapak Ibu, sebelum Tuan Malik bin Dinar mengatakan sesuatu, Nabi Muhammad sudah mengatakan dulu, ya Tuan, kereta yang paling belakang yang berisi istri dan anak-anak Tuan itu sudah aku sembuhkan penyakitnya. Padahal Malik bin Dinar mau cerita kalau anak putrinya punya penyakit aneh, lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong. Tapi Nabi Muhammad mendahului dan cerita kalau anaknya sudah sembuh. Ini kalau bukan mukjizat, bukan main-main ini. Maka ternyata betul sembuh. Nah, ini peristiwanya Bapak Ibu. Dengan telunjuk, dengan tangannya Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Jadi kalau Bapak Ibu nonton Superman, nggak ada apa-apanya itu. Superman fiktif ya. Ini asli mukjizat, dan ini termasuk masih mukjizat yang kecil, bukan yang besar. Masih banyak lagi mukjizat yang kecil Bapak Ibu. Jumlahnya 1000, ada 1000 mukjizat kecil. Contoh lagi Bapak Ibu, kekuatan Nabi, tangannya mampu mendorong 70 orang. Dan ini pernah terjadi di perang Badar. Walaupun banyak orang mengatakan pasukan Islam kalah, tapi saya berpendapat menang. Terutama ketika peristiwa ini, perang Badar, Nabi terjatuh di lubang yang sudah disiapkan oleh orang-orang munafik. Nabi terjatuh itu. Tapi tiba-tiba Nabi memanggil Sayyidina Ali, ya Ali, ambilkan tombak kecil, ambilkan tombak kecil. Maka dengan tombak kecil Nabi menahan 70 pasukan Quraisy, didorongnya sampai terjatuh semua. Menurut ahli sejarah, pasukan Quraisy yang sudah pada posisi menang, semuanya takut melihat kekuatan Nabi. Hanya dengan tongkat kecil, tombak kecil mampu mendorong 70 pemuda. Itu ceritanya Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, Nabi itu punya kebiasaan setelah sholat asar latihan gulat. Kalau pagi itu latihan memanah dan berkuda. Tiap hari ini ya. Di masjid ini enggak ya? Ya kalau mau dicoba boleh saja latihan memanah berkuda. Nah setiap habis asar Nabi latihan gulat. Kalau gulat mesti yang menang kalau enggak Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, enggak ada yang lain. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengalahkan 3 sekaligus, dikeroyok 3 menang itu. Apa kata Ali? Ali lupa di hadapan Nabi Muhammad, ya Rasul, nggak ada yang bisa mengalahkan saya selalu juara gitu. Apa kata Nabi? Ya Ali, kamu sudah ditunggu orang
yang akan mengalahkanmu. Ali, siapa ya Rasul? Orangnya ada di balik gunung sana. Ya, kira-kira gunungnya di dekat TVRI gitu. Ya, kamu sudah ditunggu. Begitu Rasul mengatakan begitu, Ali langsung melesat mengejar menemui orangnya yang ada di balik gunung. Sampai di sana ternyata betul sudah ditunggu orang berjubah pakai tutup kepala sehingga tidak kelihatan wajahnya. Sudah di atas ring. Dulu ada ring, Pak, pakai tiang-tiang kurma itu, pakai tali. Disitulah akhirnya Sayyidina Ali tarung dengan orang yang tidak dikenal. Hanya sekejap Ali dibanting jatuh itu. Apa kata Ali? Ya Tuhan, izinkan aku melihat Tuhan itu siapa yang bisa mengalahkan aku. Ternyata siapa Bapak Ibu orang yang berjubah itu? Tiada lagi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat Bapak Ibu. Ketika Ali mendengar ucapan Rasul, kamu sudah ditunggu orang di sana, Ali langsung melesat pergi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Lewat mana coba? Berarti lebih cepat lagi. Ali sampai di sana, Nabi sudah siap menunggu di sana dengan menggunakan jubah. Nah, ini mukjizat kekuatan Nabi ini. Dan hanya sekejap Ali dibanting itu. Dan Nabi Muhammad orangnya baik Bapak Ibu, tidak ingin mempermalukan di hadapan umum. Coba kalau tadi masih banyak orang, Ali dibanting, malu kan? Nabi enggak mau mempermalukan, maka pertemukan di balik gunung, di sana Ali dikalahkan. Udah Bapak Ibu, banyak sekali kalau saya mau cerita mukjizat yang kecil-kecil ada 1000. Ini perlu pengajian khusus kalau mau cerita mukjizat. Sekarang kita masuk Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar, yang tiada banding, tiada tanding. Saya sebenarnya tidak ingin menyampaikan ini, karena memang nggak bisa dibandingkan. Tapi ya sekedar wacana saja dan mudah-mudahan kita bertambah imannya. Saya juga perlu menyampaikan mengapa Quran menjadi mukjizat yang terbesar Bapak Ibu. Mukjizat Bapak Ibu, semua nabi diberikan oleh Allah. Cuma bedanya mukjizat yang diberikan kepada para nabi sebelumnya akan hilang sesuai dengan usianya. Kita tahu Nabi Nuh, apa mukjizatnya adik-adik? Dapat mendatangkan tsunami, tapi begitu Nabi Nuh meninggal, hilang mukjizat itu. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Dibakar tidak mempan. Kita sudah hafal semua ya, dibakar tidak mempan. Hanya dengan membaca ya naru kuli bardan wa salaman Ibrahim, dibakar tidak mempan. Saat ini banyak pemuda-pemuda Bantul yang mencoba amalan Nabi Ibrahim, dihafalkan, terus duduk di atas kompor membaca doa ini. Silakan Bapak Ibu nanti di rumah dicoba nggih, menjelang sahur kompor dinyalakan, duduk di atasnya, baca ayat ini, insya Allah hangus. Sudah nggak ada mukjizat itu seiring dengan meninggalnya Nabi Ibrahim. Nabi Musa tongkatnya dapat berubah jadi ular, sekarang nggak bisa Bapak Ibu. Lalu orang beramai-ramai nyari tongkat, dapatnya tongkat pramuka, lalu ke laut kali Code nyabrang, tenggelam, sudah nggak ada lagi seiring dengan meninggalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa juga begitu, dapat menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang meninggal. Kalau sekarang masih ada teneh korban corona urip kabeh diuripkan Nabi Isa, nggak ada Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Nabi sudah tiada, mukjizatnya dapat kita rasakan sampai akhir zaman. Maka disebut mukjizat yang terbesar. Sekarang kita coba bandingkan Bapak Ibu, ibarat Al-Quran itu sebuah karya yang ilmiah, tidak hanya ilmiah, tapi juga ilahiyah, ilmiah di atas sunnah, sunnatullah. Lihat ayatnya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Coba Bapak Ibu cari buku-buku manapun,
kajian ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, mesti ada itu di kata pengantar. Mohon maaf kalau di sana sini banyak kesalahan. Secara jujur manusia mengakui itu. Lihat saja sarjana-sarjana mesti mengakui. Quran tidak, nggak ada ayat yang mengatakan kami merasa kalau ada yang salah, nggak ada. Allah dengan tegas mengatakan tidak ada keraguan Quran ini untuk orang yang beriman. Itulah bedanya karya Allah yang benar-benar benar, berbeda dengan karya manusia yang belum tentu benar. Mungkin kebenaran bukan kebenaran. Dari berbagai aspek, dari berbagai segi, Quran lebih utama, lebih unggul daripada kitab-kitab yang lain, apalagi karya manusia. Coba lihat Bapak Ibu, Al-Quran ternyata mudah dihafal. Tidak usah dihafal saja Bapak Ibu, cepat atau lambat akan ikut hafal. Pengen bukti, silakan Bapak Ibu jadi makmum yang baik. Tentu imamnya juga baik. Dan surat yang dibaca konsisten, maka Bapak Ibu lama atau tidak pasti akan ikut hafal. Kita sudah membuktikan anak-anak kita yang rajin di TPA sudah banyak yang hafal Quran. Urut-urutan surat Bapak Ibu yang juz terakhir, juz 30, kita kadang otomatis hafal sendiri. Apalagi rajin menyimak imam ketika sholat. Coba adik-adik, setelah Al-Fatihah surat apa? Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr. Ayo terus Al-Kafirun, Al-Kausar, Al-Maun, Al-Quraisy. Agak 10 ini masih kurang banyak. Habis Al-Quraisy adik-adik Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah. Ayo Al-Adiyat, terus Al-Zalzalah, baru 17. Al-Bayyinah, Al-Qadar, Al-Alaq. Ada Al-Alaq, ada Al-A'la. Terus apa lagi ada? Atin, Al-Insyirah, Ad-Duha, Al-Lail, As-Syam, Al-Fajri. Wah, terus banyak sekali lah sampai An-Naba. Itu anak-anak kecil sudah banyak hafal. Kalau kita lihat hafid-hafid kecil luar biasa itu mukjizat Bapak Ibu. Coba kalau Quran kedaulatan rakyat rasa dihafal ke. Ya paling cuma sepintas lihat aja Barcelona bareng ngalah ke Getafe 7-0. Mau bengi City ngalah ke PSG 2-1. Mungkin itu. Baru gue lali menang. Dan nggak ada manfaatnya, cuma hiburan saja. Iya dong delok nih kalau. Nah sekarang lagi adik-adik, Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah yang disebut dengan induknya Al-Quran. Al-Fatihah dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba dihitung adik-adik, berapa jumlah huruf yang ada pada ayat Bismillahirrahmanirrahim? Ada berapa? 19. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. 19 Bapak Ibu terdiri dari 2 angka, 1 dan 9. 1 adalah bilangan awal satuan, 9 bilangan akhir satuan. 10 nggak ada, 10 itu paduan 1 dan 0. Apa artinya? Artinya Allah maha awal dan maha akhir. Wa huwal awalu wal akhiru. Allah yang mengawali kehidupan, Allah pun yang akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Jadi 1 pembuka, 9 penutup. 1 menunjukkan keesaan Allah, hanya 1 yang patut kita sembah, kita percaya, kita minta, kita bergantung kepadanya. 9 itu nilai prestasi ibadah kita, nilai tertinggi adalah 9 satuan ya, bukan 10.
Betapa senangnya kalau kita mendapat nilai 9. Nilai rapat kita Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu kita, rapotnya 9 semua, pasti senang itu. Dan Bapak Ibu, coba nggih adik-adik, kita berhitung. Bilangan berapapun kalau dikalikan 9 terus dipadukan hasilnya pasti 9. Mau coba? 9 kali 1 berapa? 9. 9 kali 2 berapa? 18. 1 dan 8 jadi 9. 9 kali 3 berapa? 27. 2 sama 7 berapa? 9. 9 kali 4 berapa? 36. 3 sama 6 9. 9 kali 5 berapa? 45. 4 sama 5 9. 9 kali 6 berapa? 54. 5 sama 4 9. 9 kali 7 63. 6 sama 3 9. 9 kali 8 72. 7 sama 2 9. 9 kali 9 81. 8 sama 1 9. Monggo yang matematikanya kurang cerdas berpikirnya nanti les sama Pak Eko nggih. Pak Eko punya bimbingan ahli matematika Pak Eko. Kula riyen diajari Pak Eko bagaimana cara menghitung utang. Itu angka 9 Bapak Ibu. Dahsyatnya lagi Bapak Ibu. Mohon maaf saya lupa nih ayatnya. Tapi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dengan angka 19. Jadi ceritanya ketika Nabi berdakwah di Mekah, memberikan materi tentang dahsyatnya neraka, orang-orang kafir ini malah tertawa. Nabi mengatakan besok di neraka dijaga oleh malaikat jumlahnya 19. Malaikat ini membawa rantai yang panjangnya 19. Orang-orang kafir tertawa. Ya Muhammad, aku tidak takut, aku juara Smackdown, besok tak banting-banting malaikatnya. Ini kalau bahasa kita. Lalu Nabi mengatakan tis'atu asyarah, hati-hati dengan angka 19. Nah ternyata itu Bapak Ibu, ternyata di uraian berikutnya dijelaskan besok di neraka ya seperti itu. Malaikatnya tidak cuma satu, ada 19 malaikat yang membawa rantai dililitkan pada setiap orang, panjangnya 19 meter. Kita nggak bisa bayangkan, pasti tidak akan terlepas dari jeratan rantainya malaikat kalau masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, informasi seperti inilah yang namanya mukjizat, yang kita tidak tahu tapi sudah diberitahu duluan. Maka Bapak Ibu, kalau di depan tadi saya mengatakan bagaimana biar kita tetap merasakan kedahsyatan mukjizat, itu ya harus ada syaratnya. Memang Nabi Muhammad sudah tiada, tapi mukjizatnya masih dapat dirasakan, bahkan bisa dibuktikan sampai sekarang. Kita pun masih bisa membuktikan Bapak Ibu. Mungkin namanya bukan mukjizat, bukan irhas, mungkin namanya maunah atau karomah, karena memang kita bukan Nabi. Tapi kekuatannya, kedahsyatannya sama dengan mukjizat. Maka kalau kita ingin mendapatkannya, kita harus mengamalkannya. Termasuk malam Lailatul Qadar itu juga mukjizat Bapak Ibu. Betapa tidak? Itu mukjizat. Mukjizat untuk kita bagaimana kita beribadah dengan keras dan cerdas. Allah kan yang mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam yang lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Baik bulan dalam hitungan maupun bulan dalam bentuk fisik. Bulan dalam bentuk fisik Bapak Ibu satu saja cukup menerangi gelapnya malam, apalagi 1000 bulan. Pernah kalau tidak salah saya sampaikan bahwa planet yang kita tempati baru satu dari ratusan juta miliar planet. Kita hidup di satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Di luar sana masih ada galaksi Andromeda, mungkin ada galaksi Ranger, ada galaksi Samsung. Jumlahnya banyak sekali, ratusan juta miliar galaksi. Karena ada galaksi raksasa, ada galaksi kerdil. Nah, kumpulan dari galaksi namanya gugusan, kumpulan dari gugusan namanya alam semesta, kumpulan dari alam semesta namanya semesta alam. Maka ayatnya benar, alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena di semesta alam ada kumpulan alam semesta, termasuk alam semesta kita. Bisa jadi terjadi kiamat yang tidak dirasakan oleh alam semesta yang lain, atau mungkin terjadinya kiamat di alam semesta lain kita tidak merasakannya, saking luasnya alam semesta ini yang namanya semesta alam. Maka ilmuwan sepakat bahwa bulan tidak hanya satu jumlahnya, di alam semesta lain ada bulan lagi yang jumlahnya sekitar 1000. Maka itulah malam Lailatul Qadar yang lebih indah daripada 1000 bulan. Bulan dalam bentuk fisik, komarun. Bagaimana bulan dalam bentuk bilangan? Satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau dihitung dalam tahun jumlahnya 23,3333 tahun. Nah Bapak Ibu, sekali saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sama saja kita membuat satu lompatan selama 20 tahun. Inilah cerdasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kesempatan kita satu peluang untuk mengejar ketinggalan dengan amalan-amalan umat-umatnya Nabi terdahulu. Karena kalau kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita tidak bisa mengalahkan amalannya umatnya Nabi Adam yang usianya 960 tahun. Kalau amalan kita biasa-biasa saja seperti ini, kita tidak bisa mengalahkan amalan umatnya Nabi Nuh yang usianya 1700 tahun. Kita tidak bisa mengalahkan amalannya Nabi Sulaiman yang usianya 250 tahun, Nabi Ibrahim 180 tahun, Nabi Ismail 133 tahun. Nggak bisa. Maka umatnya Nabi Muhammad yang rata-rata 63 tahun, Allah berikan kesempatan untuk membuat satu lompatan melalui malam Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu, marilah kita berpacu berlomba. Dan dipastikan Bapak Ibu, bulan ini, Ramadan tahun ini, kita harus mendapatkan malam Lailatul Qadar. Harus. Mohon kepada Allah, berdoa. Karena kalau kita mendapatkannya, sama saja kita membuat lompatan selama 20 tahun. Jadi ngirit Bapak Ibu, 20 tahun ke depan kita belum tentu bisa hidup. Maka pastikan dapat. Syukur alhamdulillah tahun depan ketemu Ramadan lagi, dapat lagi, ketemu Ramadan lagi, dapat lagi. Nah itulah yang namanya mukjizat Bapak Ibu. Luar biasa ini. Malam Lailatul Qadar. Nah Bapak Ibu, amalan-amalan yang lain agar kita dapat mendapatkan kemukjizatan Al-Quran, tentunya kita harus mengamalkan, menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, menjadi panutan, menjadi pedoman hidup, dan juga menjadi landasan. Quran itu ibarat caret yang diisi dengan susu maka keluarnya susu, diisi dengan jahe keluarnya jahe, diisi dengan teh keluarnya teh. Nggak percaya coba ke angkringan tanya, apa yo isine teh metune jahe, tenan bakule ditendang mangke. Maka Bapak Ibu, isi Al-Quran perlu diisi ke dalam hati kita. Bagaimana cara mengisi hati kita dengan Quran? Pastikan hati kita, pikiran kita diisi dengan Quran, maka keluar ucapan kita, perbuatan kita yang keluar juga ucapan dan perbuatan yang Qurani. Apa saja isinya? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itulah kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang Qurani. Jadi seperti sholat Bapak Ibu, itu tidak sembarang bacaan, harus bacaan sholat. Bacaan Quran saja di sholat itu belum tentu sah sholatnya, apalagi yang bukan bacaan sholat. Contoh, ini pernah kejadian Bapak Ibu di Masjid Perumahan Perwita Asri. Pundi nika? Kula mboten ngalami, kula mung diceritani kepala Kemenak wilayah Kambil Yogyakarta. Mergo sing cerita kepala wilayah kula percaya. Ketua wilayah diceritani takmir masjid, karena dulu takmir masjid selalu berkumpul di Basnas Kota
Tiap hari apa saya lupa, dulu saya pernah ikut, terus diceritani. Kejadiannya Bapak Ibu di Masjid Perwita Asri teng mriku niku nek dadi imam do rebutan. Apa itu? Teng mriki mboten nggih. Malah surung-surungan. Kowe wae. Ayo mau sing dipakake Pak sapa wae. Kon nyambut barang. Di Perwita Asri rebutan Bapak Ibu. Katanya memang bacanya bagus-bagus. Jadi pengen menampakkan diri, ini loh saya. Berlomba jadi imam. Sampai tidak sadar suatu saat begitu takbir lali orang maca Fatihah, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau mau diceritakan lagi, diceritakan kalau niruke ngono. Qul a'udzu birabbin nas. Wah, jarene mamome apik iki. Qori, padahal salah, kurang Fatihah. Mamome ora dong, cara membetulkannya gimana? Kudune kan subhanallah Pak nggih. Subhanallah. Ora dibenerke malah bingung. Kalau Ibu, cara membetulkannya gimana, Bu? Tepuk 3 kali nggih. Karena nggak tahu ilmunya malah tepuk pramuka. Imamnya ora dong kalau dibetulkan, malah melanjutkan ilahin nas. Akhirnya yang betulkan siapa, Bu? Anak-anak yang ditaras, bengok Fatihah. Itu kejadian di Masjid Perwita Asri. Kalau namung diceritani. Nah, sholatnya batal betul, Bu? Batal. Nek teng kampung kula nggih nate niku. Salate ya kleru niku. Salat subuh mungkin makmume rada piye? Rada ora sadar kudune rakaat terakhir pas duduk salam malah munggah berdiri dikirane maghrib apa-apa. Makmumnya enggak tahu cara membetulkannya, sarunge imamnya ditarik. Bendolane ora kenceng, blotrok sarunge, jebule imamnya ora katokan. Makmumnya bengok, subhanallah, masya Allah. Salatnya batal betul, Bu? Batal, padahal ucapannya masya Allah. Apalagi makmum satunya nggak bilang masya Allah, malah bilang wow keren. Tambah batal. Itu bacaan sholat khusus sholat. Bacaan Quran begitu. Kalau isi hati kita diisi dengan Quran, maka ucapan-ucapan kita, perbuatan kita juga perbuatan dan ucapan yang Qurani. Itulah yang namanya mukjizat ilahiyah. Bapak Ibu, itu harus dan penting, karena disitulah letak kualitas manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita tidak mengisinya dengan ayat-ayat Quran, kita derajatnya jangankan sama, lebih hina dari binatang, bahkan balhum adol, lebih jelek dari binatang ternak. Coba Bapak Ibu, kalau kita jadi manusia biasa-biasa saja, kita bandingkan dengan binatang, kita kalah Bapak Ibu. Idune menungso karo idune tawon larang pundi? Larang idune tawon. Jangan dikira ini pas Ramadan biasanya siang hari kan masjidnya dongo mampir sales-sales opo ya warga turu lambene dicopot potengnya tanpa kejubin ceos kadang ora sadar dong ngiler kaya teng pondok-pondok pesantren santrine ribuan ngiler kabeh coba saember didol payu mboten payu sing jenenge itu hati-hati Bapak Ibu jenengan asu-asu nyapuratan Pak RW liwat terus kecoh jadi masalah nih, hati-hati. Tapi coba itu tawon, jadi napa Bapak Ibu? Jadi madu, regane pinten? Macam-macam. Sing 1.000 sak botol ya ono, sing 3 juta ya ono. Niku idune tawon menungso kalah. Maka agar beda, agar lebih berkualitas, isinya itu isi Quran ya, untuk membedakan dengan tawon. Ilere jenengan Bapak Ibu kalau ilere walet larang pundi?
walet logone larang, ilere dhewe ora payu. Saya pernah beruntung Bapak Ibu dapat undangan pertemuan para syekh. Di antaranya yang hadir Syekh Al-Hadi yang ketika itu jadi imam Masjidil Haram, datang ke Jogja. Kulo jane nggak ada hubungannya ning dilalu kulo diajak nih kalau Bapak Ibu. Kulo diajak disuguhi kurma. Kulo kaget. Wong siji siji. Kulo batin iki wong kok pelit banget iki. Kan biasanya nek nyuguhi sak piring atau sak piring apa berapa dus iki siji. Saya tanya, oh ternyata kurma aswa. Jadi memang mahal itu kurma itu. Mahal dan memang kurma Nabi di sana tidak dijual. Dijual kalau orang butuh untuk menyembuhkan penyakit, harganya mahal. Yang membuat saya terkejut lagi Bapak Ibu, kopi disuguhi kopi sak cangkir cilik Bapak Ibu, begitu saya seruput langsung biar padang melek kula niki. Wah, iki kopi apa iki? Kopi mik kalah, Pak. Ah, kopi mung 3.000. Gude kalah, gude kuling, gude apa kalah kabeh. Milus kalah. Apalagi kopi luwak ngene Aldebaran kalah niku. Ini luar biasa. Kula taken kali Ustadz Syekh Al-Hadi, ya Syekh, mahual qahwa, kopi apa ini? Saya jawab, hadal qahwa yakhruju min sillitil luwak. Hadal qahwa yakhruju min sillitil luwak. Kopi ini keluar dari silitnya luwak. Cobi Bapak Ibu, sing keluar dari silit panjenengan payu mboten mlayu kabeh. Sa ayu-ayune Nikita Mirzani ora ana sing doyan. Elsa ora ning doyan. Luwak dodoyan kabeh. Luar biasa, kita kalah dengan luwak Bapak Ibu. Makanya kita hati-hati dalam berucap, gantilah dengan ayat-ayat Quran minimal tasbih, tahmid, takbir, tahlil agar berbeda dengan binatang. Kalau tidak, kita kalah Bapak Ibu. Apalagi binatang-binatang itu sebenarnya juga berzikir Bapak Ibu tiap saat. Lillahi ma fis samawati wal ard. Apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya berzikir. Kalau kita tidak berzikir, kita kalah dengan binatang Bapak Ibu. Tawon saja berzikir itu, pendengaran kita saja nggak tajam. Tawon itu setiap saat mengucap kalimat Allah. Kita aja dengarnya wung. Jadi kan Allah. Cuma kita pendengarannya nggak tajam, nggak kayak Nabi Sulaiman. Kita dengarnya wung. Padahal ya Allah. Itu tawon Bapak Ibu. Nggak percaya coba tangkap satu, tempel kuping, udah disentuh Allah, nembe ngerti. Tawon saja tahlil. Mengapa kita tidak tahlil? Saya kadang kalau diundang tahlil Bapak Ibu mencermati ndelok kayak kaumnya bener ora kita tahlilan. Ternyata banyak yang keliru Bapak Ibu. Seringkali tahlilannya tergantung berkatnya. Kudune kan nggih. Ngene, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ning mergo berkata kandel kadang Pak kaum mantep tahlilane. Illallah. Nah berkata tipis la ilaha illallah. Itu kalau panjenengan mencermati Bapak Ibu, itu paling sampai hitungan ke-50. Nanti ke-51 sudah dikorupsi. Paron-paron la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagi-bagi tugas. Sampai 70 dikorupsi lagi, la ilahnya hilang, tinggal illallah. Sampai 90 hilang lagi, tinggal Allah. Sampai 100 hilang lagi, kayak dioyak-oyak maling. Wah, ini bukan malaikat lagi yang datang, sudah digantikan oleh jin. Karena bacaan tahlil tadi berubah menjadi mantra. Jin datang, setan datang karena menjadi mantra.
La ilaha illallah itu tahlil, tapi berubah menjadi wah itu jadi mantra Bapak Ibu. Hati-hati kalau tahlil. Tawon saja tahlil, mengapa kita tidak? Napa malih Bapak Ibu? Kucing nek arep kawin pasti menyebut Allah. Enggak percaya, dengarkan. Kalau mau kawin, au. Kita dengarnya itu, padahal Allah. Kudune menungso ya arep kawin ya berdoa. Ada yang pengantin baru ini atau mau mantan kelas privat baca doa. Urung apa tak ajari. Allahumma jannibna as-syaitona wa jannibi as-syaitona ma rosaktana wa qina adzabannar. Oh ya arep mangan bojone niku. Itu doanya. Insya Allah anaknya solih-solihah. Nenek orang donga, setan ikut bantu, anaknya beladang-beladang. Kalau gada rencang butang bantul, guru, anaknya 10 Pak, dadi kabeh Pak. Wingi sing ragil, baru wisuda langsung ketompo di dinas keuangan. Wah jan, saya luar biasa berkahnya. Saya kadang ngetes Pak, yang nomor 7 namanya siapa? Ya Pak tenan nih kok. Wah bagus. Ya penuh dengan Quran. Beda tanggone, anaknya mung loro. Nang polsek kabeh. Kita kon tanggone, penak yo ya anakmu nang polsek kabeh. Jare yune enak ndasmu. Nang polsek ora kerja, ditahan kabeh ngerti ora kowe. Sijine narkoba, sijine ngombe-ngombe. Ora berkah nih, loro ning ora berkah mending 10 berkah nih. Karena beda cara mengisinya dalam kehidupannya. Ayat-ayat Quran yang selalu mengingatkan. Kucing saja ingat kepada Allah, mengapa kita tidak? Jarang Bapak Ibu itu selalu ingat kepada Allah, baik ketika mau lari, setelah lari, mau makan, setelah makan. Kita kadang ingat kepada Allah kalau seripah diumumkan di masjid, mengumumkannya saja kadang salah. Inna lillahi wa inna ilaihi, salah nggih? Ada yang seperti itu masih salah. Mungkin apalan orang-orang tulisannya. Kudune kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya pula besok akan kembali. Kita sering lupa Pak, ingatane ana seripah diumumkan baru ingat. Jaran itu mboten selalu ingat. Coba aja jenengan delok jaran, delok andong, kan sering mengucap kalimat ini. Inna lillahi. Ya toh Cek? Wis bali toh cacelit-celit niki. Wah, ini berarti saatnya ditutup ini. Pun nggih Bapak Ibu nggih. Sudah cukup lama ini. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana biar kita bisa membiasakan mengucap tahmid, tasbih, tahlil, takbir? Ya selalu biasakan saja, ingat-ingat saja dalam keseharian. Setelah sholat juga diamalkan, dalam keseharian juga diamalkan. Gantilah lagu-lagu yang sering kita senandungkan dengan senandung-senandung Al-Quran. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sakit nggih? Coba sareng-sareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa bil aliyyil azim. Setunggal malih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata
quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, mudah-mudahan besok di Padang Mahsyar kita ketemu nggih, sama-sama saling menyelamatkan. Karena besok Allah akan menyelamatkan kepada kita dengan cara memanggil kita, wahai para sahabat Quran, naiklah ke tangga-tangga Quran. Berapa tingkatan tangga yang bisa kita naiki? Sebanyak ayat Quran yang pernah kita baca di dunia. Maka Bapak Ibu semakin sering tadarus, semakin banyak ayat dibaca, semakin tinggi tangganya untuk menghindari dari tenggelamnya oleh keringatnya kita sendiri di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita saling menyelamatkan dunia akhirat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kan Bapak Ibu pengajian singkat dalam rangka peringatan malam nuzul Quran, mudah-mudahan ada barokahnya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qadi'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada